Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke jam kedua, yaitu tematik muatan IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Kita sudah masuk ke subtema 3. Namun sebelum belajar seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada bab ini kita akan menjelaskan tentang upaya pelestarian makhluk hidup ya. Kenapa? Karena makhluk hidup ya, termasuk hewan dan tumbuhan banyak yang terancam kehidupannya ya, hampir punah, maksudnya terancam itu langka, hampir punah. Nah, dan kita bahas dulu penyebabnya ya. Penyebabnya hewan yang pertama sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual dan digunakan sebagai hiasan serta obat ya, obatnya ketinggalan. Nah, jadi banyak hewan tuh sering diburu ya, karena bisa dimanfaatkan. Contohnya penyu ini, penyu sering diburu di alam liar dan dijadikan sebagai hiasan dinding. Makanya sekarang langka ya. Telurnya juga diambilin dulu, jadikan makanan obat dulu ya. Makanya sekarang, dulu banyak yang jual telurnya, sekarang langka sudah. Nah, makanya dilindungi, termasuk hewan langka yang dilindungi. Next. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama ya. Contohnya gajah. Gajah, badak itu berkembang biaknya lama ya, tidak kayak kucing ya, sekali melahirkan bisa banyak ya. Tidak kayak manusia, cuma 9 bulan lahir. Nah, ini lama ini. Lebih dari setahun kalau nggak salah. Sekali lahir cuma satu ya. Itu pun bisa mati kalau nggak dijaga baik-baik. Nah, itu makanya berkembang biaknya cukup lama ya. Yang kedua, habitat dirusak oleh manusia ya, biasanya pembebasan lahan, pembukaan lahan. Hutan dibabat ya. Hilanglah habitatnya, tempat tinggalnya, tempat makannya hilang. Ya hewannya mati dong. Contohnya nih koala, atau kalau di Indonesia itu orangutan. Next. Tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Beradaptasi itu maksudnya apa sih? Jika alam berubah, dia bisa tetap ada di situ ya, mampu menghadapi perubahan alam itu. Nah, ada hewan-hewan yang nggak mampu ya, seperti ini beruang kutub ya, dia tidak mampu menghadapi perubahan alam, global warming. Dia hidup di glasier ya, di es itu. Nah, global warming mengakibatkan pencairan es, karena di kutub itu kan esnya mencair, dia kehilangan tempat tinggal ya. Nah, itu hewannya mati juga ya. Sementara itu untuk tumbuhan, penyebab kelangkaan tumbuhan yang pertama dimanfaatkan terus-menerus ya. Beberapa tumbuhan memang banyak manfaatnya ya, seperti ini contohnya. Cendana, bunga cendana. Dimanfaatkan, tapi nggak ada usaha melestarikannya, tidak ditanam lagi, itu diambil aja, yang lama-lama ya habis, jadi langka dia. Next, sulit berkembang biak ya. Contohnya ini ada di Indonesia, ini bunga bangkai ya, kalau kalian tahu bunga bangkai, atau bahasa latinnya bunga Rafflesia arnoldi. Ini langka ya, hanya ada di Jawa dan Sumatera ya, Pulau Jawa dan Sumatera. Next, terkena hama ya, ini sudah umum sekali. Tumbuhan musuhnya adalah hama ya. Hama juga macam-macam, dari yang kecil-kecil seperti cacing, ulat, bekicot, sampai yang agak besar ya. Belalang, tikus, burung, itu hama semua ya, musuh-musuhnya semua. Terkena hama ya mati ya. Nah, itu jadi salah satu penyebab kelangkaan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik ya. Semua tumbuhan juga kalau kekeringan ya, kecuali kaktus mungkin ya, kalau kekeringan ya pasti melayu dia. Next, sekarang kita masuk ke upaya pelestarian yang dapat dilakukan ya. Yang pertama sudah jelas, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan ya. Sudah ada di undang-undang, jika memburu hewan langka dan menebang hutan ada ganjarannya ya, ada undang-undangnya, ada hukumannya, penjara, denda ya. Makanya kalau melihat perburuan hewan langka atau penebangan hutan secara liar ya, ada yang secara liar ya, bisa kita laporkan ya. Yang kedua,
penangkaran hewan dan pembudidayaan tumbuhan. Yang terakhir adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Masuk lebih dalam penangkaran ya. Penangkaran hewan ini bisa kalian baca juga di bukunya halaman 59. Adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Ya, jadi di penangkaran hewan ini ya seperti tadi, misalnya ada yang pengembangbiakannya lama gitu ya. Seperti gajah tadi bisa ditangkar ya, dikembangbiakan, dijaga biar berhasil dia berkembang biak, atau yang terluka diambil, disembuhkan baru dilepaskan lagi ya, habitat aslinya. Kalau tumbuhan itu pembudidayaan, sebenarnya hewan juga bisa dibudidayakan. Cuma di sini bahasanya tumbuhannya. Tumbuhan yang dibudidayakan ya dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Nah, lalu ditumbuhkan hingga cukup dewasa, lalu ditanam di lahan yang butuh pemulihan lingkungan. Lalu pelestarian secara ex situ. Ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya ya. Dia tinggal di misalnya di Afrika ya. Dia tinggal di Afrika. Nah, kita melestarikannya di luar habitat aslinya, itu namanya ex situ. Misalnya di kebun binatang ya. Itu kan di luar habitat aslinya kan, di kebun raya, taman safari, museum zoologi dan herbarium. Nah, jadi diingat baik-baik, ini bisa jadi kemungkinan besar keluar di soal nanti ya. Ex situ contohnya kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Kalau in situ, dia pelestarian di habitat aslinya ya. Misalnya habitat aslinya di Pulau Jawa, ya dia di situ sudah, ya di hutan Jawa ya. Di situ dia dijaga ya. Nah, in situ contohnya cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa kalau dia hewan, dan taman nasional. Oke, berikut adalah penyampaian dari upaya pelestarian makhluk hidup ya, dari penyebabnya hingga apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah punahnya hewan dan tumbuhan langka-langka tersebut ya. Sekarang tugasnya buka di halaman 80, kerjakan muatan IPA ya. Nah, kerjakan nomor 1 sampai 4 ya. Oke, jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.